Halo, selamat pagi anak-anak. Oke, hari ini kita mau kembali berdevosi ya. Bapak akan pimpin di devosi hari ini. Namun sebelum itu mari kita bersatu dalam doa. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu ya Tuhan. Bila mana di pagi hari ini kami anak-anak-Mu semua boleh bangun dari tidur kami ya Tuhan. Dan pagi hari ini juga kami anak-anak-Mu mau belajar tentang firman-Mu. Kiranya Engkau mau mengurapi kami, berkati kami agar kami dapat mendengarkan firman-Mu dengan baik ya Tuhan. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Amin. Oke, Bapak sahabat sekali lagi, selamat pagi anak-anak. Ya, hari ini kita akan kembali lagi berdevosi ya. Hari ini kita bisa buka Alkitab kita dari Kisah Para Rasul yang kedua. Kisah Para Rasul yang kedua, ayat yang ke-41 sampai yang ke-47 gitu ya. Kisah Para Rasul 2 ayat yang ke-41 sampai yang ke-47. Nah, di sini membicarakan tentang cara hidup jemaat yang pertama ya. Cara hidup jemaat yang pertama. Nah, di sini menjelaskan bagaimana cara hidup jemaat yang pertama gitu ya. Oke, kita nggak akan membaca ini secara keseluruhan. Nanti anak-anak bisa baca sendiri. Namun nanti akan Bapak jelaskan ya inti isi dari ayat ini gitu ya. Perikop yang kita baca. Nah, dari bacaan yang kita baca ini nantinya Bapak akan berikan tema yaitu tentang anugerah Allah dalam ekonomi. Apa? Anugerah Allah dalam ekonomi gitu ya. Nah, anak-anak kalau kita sering rajin berdevosi, kita bertanya-tanya kenapa ya? Kok selama ini rata-rata topiknya yaitu tentang anugerah gitu ya, baik anugerah Allah dalam pendidikan, dalam karakter ataupun bahkan dalam ekonomi ya saat ini ya. Itu agar kita benar-benar merasakan, kita menyadari bahwa Allah itu benar-benar memberkati kita. Dia memberikan anugerah dalam setiap aspek, dalam setiap kehidupan kita ya anak-anak. Nah, anak-anak, berbicara tentang anugerah dalam ekonomi. Di sini Bapak mau tanya, siapa anak-anak yang mau nanti waktu gede itu kaya? Jadi orang kaya, jadi orang sukses, banyak uangnya. Siapa? Ya banyak ya. Pasti rata-rata dari kita ingin seperti itu gitu ya. Kenapa ya orang rata-rata kok ingin kaya, ingin sukses? Kenapa ya? Kira-kira? Ya, anak-anak, banyak sekali alasan-alasan orang ingin kaya ya. Salah satunya yaitu mungkin karena mereka merasa ketika saya kaya, saya bisa mendapatkan apa yang saya inginkan, salah satunya. Ataupun ketika saya kaya, saya bisa mendapatkan apa yang saya mau dengan mudah. Saya ingin mainan, ada uang beli. Saya ingin jajan, ada uang beli. Nah gitu ya. Rata-rata seperti itu. Nah, apakah itu salah? Ya anak-anak, jika alasan kita nanti kita belajar pinter agar cita-cita kita tercapai, agar cita-cita kita tercapai, kenapa lagi agar saya kaya. Nah, kalau ingin kaya, tujuannya hanya agar apa yang kita inginkan tercapai, apa yang kita inginkan dapatkan, itu perlu kita perbaiki pemikiran-pemikiran yang seperti itu ya anak-anak. Kenapa? Karena kaya ataupun keuangan ataupun uang itu sendiri itu adalah salah satu berkat, salah satu anugerah dari Allah ya. Anugerah Allah tidak hanya berupa uang, tapi masih banyak hal-hal lain yang dalam kehidupan kita gitu ya. Dan uang itu hanya salah satu. Dan jika kita selalu menganggap bahwa dengan uang saya bisa beli semuanya, makanya saya ingin kaya, Tuhan berikan saya berkat seperti itu. Nah, itu perlu kita perbaiki ya. Kenapa? Karena orientasi, karena itu hanya untuk memenuhi keinginan kita. Saya dan saya mau uang agar saya dapat ini, agar saya dapat itu. Nah, itu lebih ke saya. Sedangkan Tuhan berfirman bahwa apa yang saya berikan itu hendaklah untuk kemuliaan Tuhan. Untuk kemuliaan Tuhan ya, untuk semakin memperluas kerajaan Tuhan di dunia ini, itu akan lebih indah lagi ya anak-anak. Jadi bukan hanya untuk saya jajan, tapi hendaklah itu bisa digunakan untuk Tuhan gitu ya. Nah, dari yang kita baca ini tentang cara hidup jemaat yang pertama, anak-anak, jadi pada dulu ya anak-anak, jemaat-jemaat mula-mula itu dapat menjadi contoh yang baik.
perihal tentang hal dalam keuangan, dalam ekonomi. Kenapa, Pak? Ya, karena mereka sangat mengenal Tuhan ya. Bagaimana mereka sudah mengenal Tuhan Yesus. Bagaimana mereka hidup saling memperhatikan, saling tolong menolong, lalu saling mengasihi. Yang berkelebihan, yang punya banyak lebih, diberikan kepada yang kekurangan. Lalu yang kekurangan tidak hanya selalu mengemis untuk meminta bantuan, tapi mereka berusaha, apa ya yang bisa saya berikan meskipun saya dalam kekurangan. Nah, apakah pernah anak-anak seperti itu? Ketika teman anak-anak merasa kesusahan, terus anak-anak melihat, wah saya punya, terus anak-anak memberikan kepada dia. Apakah pernah anak-anak? Bapak yakin pernah ya. Nah, hendaknya itu terus anak-anak terapkan, anak-anak kembangkan perasaan-perasaan seperti itu. Artinya ketika kita dalam kelebihan, kita mau memberikan, kita mau menolong, kita saling mengasihi sama teman kita. Itu ya anak-anak. Ya. Karena apa? Karena itu adalah anugerah Tuhan dalam hidup kita. Itu bukan karena kita sendiri yang punya dan tiba-tiba datang dari langit. Enggak ya, karena itu Tuhan memberikan. Makanya hendaknya ketika kita saling mengasihi, maka Tuhan pun akan senang. Karena Tuhan memerintahkan kita, kasihilah sesamamu gitu ya. Oke? Oleh karena itu anak-anak, mari Bapak ajak anak-anak ya, untuk mari kita saling mengasihi, saling menolong. Kita yang berkelebihan membantu yang kekurangan. Dan hal lain yang bisa kita lakukan juga, mari kita sisakan uang jajan. Kalau anak-anak dikasih jajan, uang jajan, anak-anak jangan pakai semua, tapi sisakan uang itu, lalu ditabung, lalu dipakai untuk menolong orang lain, menolong teman anak-anak yang berada dalam kesulitan gitu ya. Oke, mungkin itu yang bisa Bapak sampaikan hari ini. Pada intinya, mari kita saling menolong, saling mengasihi sesama kita. Karena apa yang kita miliki itu adalah pemberian dari Tuhan. Ketika kita punya uang jajan lebih, jangan kita pakai semua, tapi kita tabung. Siapa tahu nanti ada teman kita yang butuh pertolongan atau dalam kesulitan, kita bisa bantu gitu ya. Oke, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu di hari ini, sehingga kami boleh mendengarkan, boleh belajar tentang firman-Mu ya Tuhan. Kiranya Kau yang memberkati setiap kehidupan kami hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu. Haleluya. Amin.